Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Meng Sulistia dan rekan saya Rigita Amalia Putri. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari proyek ICT Literasi yang mengenai judul Peningkatan Akurasi dan Efisiensi Absensi Karyawan Distributor CPH Sentral Majalengka. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu mengenai latar belakang ya. Dari latar belakang ini memiliki tantangan loh seputar absensi manual gitu kan. Manajemen sumber daya manusia. Nah, ini termasuk sistem absensi sangat penting untuk berkelangsungan perusahaan. Data kehadiran karyawan menjadi dasar keputusan penting seperti penjadwalan, gaji, dan evaluasi kinerja. Nah, di sini ada beberapa poin ya mengenai absensi kayak gini nih. Kayak resiko kesalahan. Ini sering terjadi banget gitu ya, karena tingginya potensi human error dan manipulasi data. Ini sepertinya sering terjadi sih di beberapa perusahaan gitu ya. Nah, lalu ada keterlambatan perekapan, yaitu proses manual menyebabkan keterlambatan laporan loh, karena kan lumayan cukup lama ya kalau merekap secara manual gitu. Nah, di sini adanya mengenai kurangnya validasi, data kehadiran kurang akuntabel dan valid. Nah, selain itu nih, di sini ada evolusi sistem absensi gitu kan. Ada perkembangan ya mengenai sistem absensi telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan revolusi industri. Nah, yang pertama itu ada revolusi industri ya, yang awal banget itu secara pencatatan manual menggunakan buku, absensi, dan rentan kesalahan banget gitu. Nah, lalu di berikutnya itu ada revolusi industri juga. Dari tahun ke tahun itu sangat berubah gitu ya. Mengenai mesin mekanik berbasis time card pengolahan data gitu ya. Nah, berikutnya dari tahun 1960-an sampai 2000-an itu menggunakan sistem absensi elektronik. Nah, pencatatan lumayan nih udah secara otomatis dan lebih aman gitu dari tahun ke tahun kan ada perubahan. Nah, dari tahun 2000 sampai sekarang ini ada revolusi industri juga nih, teknologi biometrik seperti sidik jari, wajah, aplikasi gitu, yang bisa digunakan untuk absensi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Iya, lalu selanjutnya ada metodologi pengembangan sistem. Penelitian ini menggunakan rancangan terstruktur untuk pengembangan aplikasi absensi berbasis pengenalan wajah dan GPS. Yang pertama yang akan dilakukan itu identifikasi masalah. Itu mengidentifikasi permasalahan absensi karyawan dan faktor penyebabnya. Lalu perumusan masalah, kita merumuskan isu-isu untuk menemukan solusi yang relevan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, itu mengkaji penelitian relevan sebagai landasan teoritis, lalu pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi sistematis di tempat kerja. Selanjutnya, perancangan desain sistem, yaitu merancang arsitektur sistem menggunakan UML. Dilanjutkan dengan pembangunan sistem, mengimplementasikan sistem dengan PHP, Python, JavaScript, dan MySQL. Setelahnya ada pengujian sistem, yaitu memastikan fungsi sistem sesuai spesifikasi dan melakukan perbaikan. Dilanjutkan dengan implementasi, penerapan sistem di lingkungan operasional, dan diakhiri dengan hasil dan kesimpulan. Menganalisis hasil dan menarik kesimpulan dari penelitian. Output dan target capaian. Sistem baru ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem absensi berjalan, meningkatkan kinerja, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan pelayanan. Kita mulai dari kinerja. Absensi fingerprint rentan kendala operasional. Pencatatan kehadiran otomatis, rekapitulasi data mudah. Itu eh, output kalau kita menggunakan aplikasi ini. Lalu ada informasi, biasanya kalau yang sebelumnya itu pemindahan data manual, resiko kesalahan yang tinggi. Dan setelahnya kita mengaplikasikan aplikasi yang baru, pengelolaan data terintegrasi, karyawan absensi mandiri. Lalu di bidang ekonomi, penyaringan data manual, butuh waktu dan tenaga. Sedangkan setelahnya ini penghitungan otomatis dan rekapitulasi komprehensif. Lalu ada kontrol, data rentan hilang atau rusak jika perangkat error. Lalu setelahnya, fitur pengelolaan data dan rekapitulasi otomatis. Efisiensi,
Pemindahan data manual memakan waktu, sedangkan sekarang pencatatan, pemantauan, dan pengolahan terintegrasi. Lalu ada pelayanan. Sebelumnya informasi terbatas pada waktu, kedatangan atau kepulangan. Sedangkan sekarang fitur sudah lengkap, ada data karyawan, absensi, shift, dan lokasi terintegrasi. Lalu jadwal proyek dan tim. Jadwal pengerjaan proyek ini disusun sesuai dengan timeline pada semester 1. Di sesi 5 ini kita ada pembentukan kelompok yang terdiri dari Mbak Neng dan saya, Regita. Lalu selanjutnya di sesi 6 sampai 8 kita mengidentifikasi masalah, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka. Lalu di sesi 9 sampai 10 itu ada analisis kebutuhan sistem dan perancangan sistem. Nah, untuk di sesi 11 dan 13, nah kita akan merencanakan mengenai pembangunan sistem ya lebih mendalam untuk mengenai proyek ini. Dan, nah untuk di sesi 14 sampai 15, pengujian sistem dan implementasi uji coba dari yang ada ya, yang di lapangan. Nah, untuk sesi terakhir di 16 yaitu penyusunan laporan finance gitu, terakhir gitu, finalnya gitu ya, proyek ini. Nah, sekian update dari kelompok kita untuk mengenai proyek ICT literasi yang sudah kita buat dan rancang gitu. Untuk berikutnya akan di pertemuan berikutnya ya, kita lanjutkan prosesnya. Sekian dari presentasi kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.